Oke, assalamualaikum. Jadi udah lama banget aku nggak upload video ya. Terakhir aku upload video itu sekitar 10 bulan yang lalu. Dan ya itu udah lama banget. Jadi aku hari ini bakal upload video lagi. Dan hari ini aku bakal ngebahas tentang gimana caranya ngebuat kamera HP kita itu terasa seperti kamera DSLR atau kamera profesional lainnya. Nah, kalau di kamera handphone itu biasanya settingannya nggak terlalu lengkap lah, palingan cuma buat ngatur intensitas cahaya video kita sama palingan ngatur fokus sama white balance. Nah, kalau di kamera DSLR atau mirrorless atau kamera yang lebih profesional itu kan biasanya ada settingan buat ngatur shutter speed, aperture, sama ISO. Nah, kalau di handphone kan biasanya nggak ada. Nah, hari ini aku bakal ngasih tahu ke kalian biar kamera handphone kita tuh bisa disetting kayak gitu. Nah, biar handphone kita bisa disetting kayak gitu, aku bakal ngasih ada 2 aplikasi di sini biar ada manual setting kayak gitu. Yang pertama ada Open Camera sama manual kamera DSLR Lite. Ya ini emang aplikasinya Lite, ada versi berbayar, tapi yang Lite ini menurutku udah lengkap lah fiturnya. Jadi kalian tanpa beli yang versi berbayar ini udah lengkap. Oke, tadi aplikasinya ada 2 ya, Open Camera sama manual kamera DSLR Lite. Oke, kita pertama dari aplikasi yang Open Camera dulu ya. Nah, untuk 2 aplikasi ini aku fokus ke mode video dulu ya. Kalau untuk mode foto mungkin kalian bisa explore sendiri ya, karena ya ini emang aku peruntukkan buat video setting di HP kita gitu ya. Tampilan pertama kali pas kalian baru buka aplikasi Open Camera. Nah, ini karena kita baru pertama kali install, kita setting dulu ya. Nah, sebelum kita ke bagian video, ada satu settingan yang harus kalian matiin dulu karena ini mungkin agak mengganggu ya kalau misalnya pertama kali kalian install. Nah, ini yang di paling bawah ada tulisan Force Maximum Brightness, ini kalian matiin karena kalau misalnya kalian nyalain itu setiap kalian buka aplikasi Open Camera, si aplikasi Open Camera ini bakal nge-force brightness layar kalian itu ke tingkat maksimal. Jadi layar kalian tuh makin terang. Kalau misalkan keganggu, kalian bisa langsung matiin aja, tapi kalau misalnya enggak, kalian boleh kok nyalain aja ya. Oke, kita langsung ke video setting. Nah, untuk video resolution ini sesuaiin sama kamera handphone kalian masing-masing ya. Karena di sini handphoneku cuma bisa support sampai Full HD 1080p, aku pilih yang Full HD 1080p aja. Kalau misalnya kalian kameranya bisa support sampai resolusi 4K atau bahkan 8K ya, aku saranin banget untuk kalian pilih resolusi yang paling tinggi ya. Untuk video format di sini terserah kalian mau pilih yang mana, tapi biasanya aku di sini pilih yang MPG4 H264. Nah, kalian di sini juga bisa setting untuk seberapa panjang durasi kalian mau rekam video. Jadi kalian bisa ngebatasin tuh, mulai dari 3 detik bahkan ada 1 menit sampai 1 jam. Tapi di sini aku saranin kalian pakai unlimited, jadi si aplikasinya itu nggak bakal berhenti pas rekam. Nah, ini restart video after max duration, jadi dia bakal nge-record sendiri lagi setelah maximum durationnya itu telah tercapai gitu. Untuk maximum file size of video ini terserah kalian mau setting dari 100 MB sampai 9 GB ya. Nah, ini kalau misalnya kalian punya storage yang terbatas, nah kalian bisa setting misalnya limitasinya mau 1 GB atau 2 GB gitu. Tapi aku di sini pakai device default aja. Terus restart on maximum file size ini nyalain aja, jadi setiap dia sampai file ukuran maksimum size file videonya dia bakal ngerekam sendiri lagi. Record audio ini nyalain biar kalian bisa ngerekam audio pas kalian rekam videonya. Tapi kalau misalnya kalian pengen rekam audionya kepisah gitu, misalnya audionya kan rekam di PC gitu, nah ini nggak apa-apa, kalian matiin aja. Nah, untuk audio source ini terserah kalian mau pakai camcordernya, mau external mic, default audio source, terserah kalian mau mana. Tapi karena di sini aku kadang pakai clip on, aku jadi pakai yang external mic. Di dalam kurangnya juga tulisan if present ya. Nah, audio channel stereo, tapi ini ada tulisan only supported on some device. Nah, karena deviceku udah support untuk stereo audio, jadi aku bisa buat pakai ini. Low screen when recording video ini nggak usah, video subtitle nggak usah. Nah, video bitrate kalian bisa setting seserah kalian, tapi ingat, walaupun kalian settingnya itu paling tinggi, itu emang bakal meningkatkan kualitas video. Tapi ingat,
size dari video kalian juga makin besar ya. Aku saranin kalau misalnya kalian mau rekam video untuk YouTube, aku saranin kalian pakai antara 15 atau 20 Mbps ya. Jadi untuk videonya nggak terlalu besar size-nya ya. Dan kualitasnya juga udah bagus lah. Biasanya sih aku pakai 20. The frame rate ini menyesuaikan kalian mau pakai 24, 25, 30, 60, sampai 120 juga ada. Kalau misalnya kalian pengen bikin video biasa aja, aku saranin itu pakai 24 fps itu udah cukup banget. Tapi kalau misalkan pengen bikin slow mo, kalian harus pakai di antara 60 sampai 120 fps. Dan ini juga tergantung handphone kalian support atau enggaknya. Kalau handphoneku itu cuma support sampai 30 fps, tapi aku di sini pakai 24 fps aja. Nah, ini ada Force 4K UHD video. Jadi kalau misalnya handphone kalian itu support merekam di resolusi 4K, nah aku saranin untuk dinyalain. Ketika battery check ini nyalain aja, jadi dia bisa tahu sisa baterai kalian tuh berapa persen. Flash while recording ini matiin aja ya, jadi dia tiap rekam tuh flash nyala gitu, tapi ini matiin aja nggak takutnya. Oke, itu aja yang buat di setting. Nah, ini tampilan interface aplikasi open kameranya. Nah, di kiri atas ini ada lock exposure, ini buat ngunci exposure dari video kalian, jadi cahayanya nggak bakal naik turun gitu. Nah, di sampingnya ada buat ngatur exposure. Nah, ini ada ISO, dan di bawahnya ini dia langsung exposure compensation. Nah, ini yang aku kurang suka dari aplikasinya tuh, dia nggak bisa nyeting shutter speed, jadi dia udah nyatu sama yang namanya exposure compensation. Nah, jadi dia nggak bisa ngatur shutter speednya, dia cuma bisa ISO sama ini langsung exposure compensation. Nah, ini sih kekurangan yang mungkin yang kurangnya lah dari aplikasinya ini. Nah, di sini ada, nah ini kalau misalkan pengen nyalain flash, terus ini buat ngatur fokus, tuh ada autofocus, ada infinite focus, ada macro, lock, sama ini aku nggak tahu deh ini buat apa, yang paling kanan auto level. Terus di bawahnya ini ada settingan yang sama kayak tadi, ada resolusi video. Nah, ini speed, kalau misalnya kalian pengen rekam video yang speednya cepet, misalnya kalian pengen bikin timelapse atau apa, nah kalian bisa nih, tuh bisa sampai 240 kali speednya. Ini berarti kencang banget ya. Nah, untuk timer ini kalau misalnya kalian mau siap-siap dulu sebelum rekam video, nah ini bisa dinyalain. Repeat ini off aja. Grid ini kalau misalnya kalian pengen bikin apa buat bantuan kalian shootnya nanti kayak gimana, ini bisa dinyalain ya. Di 3x3, 4x2, ada crosshair, ada golden ratio. Kalau golden ratio aku belum nggak pernah pakai, biasanya aku pakainya grid yang 3x3 yang ini aja. Ini untuk white balance, bisa auto, incandescent, fluorescent, daylight, dan cloudy. Auto aja sih kalau saran aku, jadi tiap keadaan cahaya dia bakal berubah sesuai dengan keadaan cahaya. Nah, ini untuk aplikasi open camera. Menurutku ini fiturnya udah cukup banget. Kalau misalnya kalian pengen bikin video untuk YouTube, ini udah cukup banget. Cuma yang tadi aku kurang sukanya dia nggak ada untuk ngubah shutter speed. Jadi dia langsung nyatu sama exposure compensation ini. Jadi dia cuma bisa ngatur ISO. Dan untuk ISO ini juga cuma bisa sampai 800. Oke, kita lanjut ke aplikasi kedua sekarang, yaitu manual DSLR camera light. Oke, ini untuk aplikasi kedua yaitu manual kamera DSLR light ya. Nah, ini ada beberapa tombol, nanti aku bakal jelasin fungsi-fungsinya di akhir ya. Sekarang kita setting dulu karena ini pertama kali kita install aplikasinya ya. Oke, ini ada show histogram, ini terserah. Yang di atas ini terserah kalian mau nyalain atau matiin. Aku nggak terlalu saranin buat nyalain atau matiin ya. Ini terserah kalian. Nah, kita langsung ke bagian video aja. Video stabilization ini terserah kalian mau nyalain matiin. Sebenarnya pas aku tadi sempat coba itu nggak terlalu ngaruh ke hasil videonya ya. Dia nggak nge-reduce stabilization sama sekali. Mungkin ini karena masih beta ya, jadi hasilnya belum maksimal. Jadi terserah kalian mau nyalain atau matiin ya. Untuk video bitrate ini sama kayak yang tadi aku bilang, terserah. Tapi ingat, semakin besar bitrate-nya memang semakin bagus kualitasnya, tapi semakin besar sih size videonya. Nah,
Tapi sayangnya nih bitrate videonya cuma bisa sampai 100 Mbps ya. Tadi di aplikasi Open Camera itu sampai 200 Mbps ya. Cuma itu aku nggak terlalu mentingin banget sih. Di sini kita pilih 20 aja ya. Karena kalau misalnya kalian pakai untuk YouTube itu biasanya YouTube itu saranin antara bitrate 8 sampai 16. Tapi kalau misalnya kalian pengen kualitas yang lebih bagus, aku saranin pakai di atas itu. Jadi biasanya aku pakai 20. Video frame rate. Nah, ini terserah kalian, HP kalian supportnya sampai berapa. Nah, aku di sini pakai 24 fps saja karena biasanya ini yang dipakai banyak orangnya. Maximum video duration ini unlimited, udah pasti. Record audio terserah, yang aku bilang kalau misalnya kalian record audionya itu terpisah, misalnya kalian record audionya di PC, kalian rekamnya di handphone, ini boleh dimatiin. Tapi kalau misalnya kalian audio sama videonya disatuin di handphone, itu harus dinyalain ya. Audio source ini terserah, kalau misalnya kalian mau pakai dari mic handphonenya, kalian pakai default source aja atau kalian pakai camcorder ya. Tapi di sini aku pakai external mic karena aku pakai clip on. Auditional stereo. Nah, untuk settingan mungkin ini nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak tadi di ini. Cuma ini lebih dibikin lebih ringkas aja ya kalau di sini. Oh ya, ini ada satu lagi, professional mode ini wajib banget buat dinyalain ya. Tuh kadang dia kalau dimatiin dia ngebalik sendiri ke sini. Nah, ini itu di mana tadi? Oh, ini. Professional mode kalian harus nyalain ya. Oke. Nah, ini kita langsung balik aja ke sini. Nah, ini ada beberapa tombol, aku bakal jelasin satu-satu. Di atas ini ada untuk grid yang di kiri atas ini. Oh iya, kita pindah ke mode video dulu ya. Nah, di paling atas ini ada untuk grid. Nah, di sini adanya cuma 3x3, yang 3x3 yang lebih kecil, crosshair sama yang satu lagi. Nah, ini sayangnya untuk gridnya dia lebih sedikit ya pilihannya. Nah, ini untuk flash. Oh, untuk flash is automatic kalau misalnya di manual mode ya. Nah, ini untuk timer kalau misalnya kalian pengen siap-siap dulu sebelum rekam video, mulai dari 3 detik, 7 detik hingga 10 detik ya. Nah, ini untuk yang di kanan ini untuk pindah antara kamera depan sama kamera belakang. Nah, ini di kanan agak ke bawah ini ada sidebar. Ini dia nunjukin sisa storage kalian. Terus di bawahnya itu ada f1.7, itu adalah aperture dari lensa handphone kalian. Nah, di sini aperture lensa aku adalah 1.7 ya. Jadi untuk bikin lensa yang background blur, kalau misalnya aku bikin video sendiri itu udah lumayan bagus ya. Nah, ini di bawahnya. Nah, ini untuk resolusi video. Nah, entah kenapa tadi di open kamera itu dia cuma bisa ngebaca sampai 1080. Kalau di sini bahkan bisa sampai resolusi 1836. Ini mendekati ke 4K ya mungkin. Tapi aku pakainya Full HD 1080 aja karena ya ini biasanya aku pakainya segini. Terus di bawah itu ada ISO. Di bawahnya ini ada shutter speed. Nah, cara ngatur shutter speednya ini bisa klik yang logo yang plus minus yang ini. Nah, tuh. Nah, ini untuk varian ISO ini lebih banyak tuh. Dia mulai dari 100 sampai 1600 juga ada. Cuma yang aku entah ini bug atau apa ya, ini itu tulisan ISO di barang di sini sama yang di sini itu gak akurat nih. Aku pencet 100, di yang sidebar di kanan itu tulisannya 200. Entah ini bug atau apa, aku nggak tahu ya. Nah, pas dipencet 200 dia malah 400. Mungkin ini bug dari aplikasi ini, aku juga nggak tahu kenapa ini. Nah, ini untuk shutter speed ini kalian lumayan banyak ini variannya, mulai dari 1/8 sampai berapa ini? 1/berapa itu? Ya banyak lah itu, 71.000 kayaknya. Jadi ini lebih banyak lah variannya. Nah, ini di kanan ini yang logo segitiga yang video ini untuk kecepatan video kalian mulai dari 2 kali sampai 60 kali. Nah, ini mungkin sedikit lebih lambat daripada yang tadi ya. Yang di open kamera tuh bisa sampai 240. Tapi ini udah cukup lah untuk bikin timelapse. Nah, ini aku pernah bikin timelapse pakai aplikasi ini di kecepatan 60. Nah, video timelapse-nya tuh ini. Nah, itu tadi video timelapse-nya. Nah, terus di tengah ini ada untuk fokus, ada autofocus, ada makro, ada ini lock focus,
Terus ini ada infinity focus, terus ini ada manual focus, kalian bisa setting sendiri. Itu dia berdasarkan jarak kalian dari objek fokusnya itu. Ini bisa disetting berapa meternya. Terus ada lagi, mana tadi? Ada continuous. Nah, kalau misalnya aku video itu pakainya yang continuous, dia lebih cepat lah fokusnya. Nah, ini untuk white balance terserah kalian mau pakai yang incandescent, fluorescent, daylight, cloudy daylight, atau kalian bisa lock auto white balance-nya. Nah, ini untuk manual terserah kalian mau pakai berapa aja. Nah, terus ini ada color effect, ini mono itu hitam putih, negatif itu yang warna putih begini, sepia itu warnanya agak coklat, ini itu warnanya apa ya? Lupa, dan ini aqua itu warnanya agak biru. Ini aku nggak ditunjukin warnanya, kayak ini kameranya aku tutup ya. Nah, oke, itu mungkin itu aja ya untuk aplikasi yang ini, manual kamera DSLR. Tadi udah aku jelasin juga yang untuk kamera itu fitur-fiturnya, dan dari tiap aplikasi itu ada kelebihannya sendiri sama kekurangannya sendiri. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana, yang lebih bagus mana, terserah kalian. Oke, itu tadi 2 aplikasi yang bisa membuat handphone kalian terasa seperti kamera DSLR ya. Nah, oke, itu tadi 2 aplikasi yang bisa membuat kamera handphone kalian itu seperti kamera DSLR ya. Nah, tadi di awal video kan aku sempat nyebutin tuh ada 3 istilah. Yang pertama ada shutter speed, aperture, sama ISO. Nah, itu tuh apa sih? Nah, di next video aku bakal menjelasin 3-tiganya ya. Untuk video kali ini sekian dulu. Thank you for watching this video. See you in the next video. Assalamualaikum. Dadah.